Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan power mixer mereknya AXL Audion, modelnya AMX12P. Kerusakan mixer ini adalah di bagian output speaker. Di bagian output speaker ini tidak keluar suara ya, untuk pilihan channel untuk 1, 2, 3 sampai 12. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara menganalisa penelusuran kerusakan power mixer AXL, teman-teman bisa langsung share, like, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Dan mungkin ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang sekarang ada kerjaan yang sama, power mixer dengan kerusakan tidak ada suaranya di output speakernya. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk menganalisa pengecekan penelusuran kerusakan di power mixer AXL Audion, ini langkah-langkah yang pertama adalah teman-teman bisa simak untuk bagian mesinnya. Di mesin ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian power ampli, power supply untuk power amplinya, dan power supply untuk mixernya. Di power mixer ini, power supply-nya ini ada keterangan untuk tegangannya di soketnya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Tegangannya untuk mixernya adalah min 15 volt, plus 15 volt, 48 volt, dan 5 volt. Nanti dicek satu persatu pengukuran secara aktif ya, apakah tegangannya normal atau tidak. Dan untuk langkah yang berikutnya, teman-teman bisa cek untuk bagian protektor speaker. Di sini ada protektor speaker. Dari output power amplinya, ini nanti dicek apakah protektor speakernya ini normal atau tidak ya. Dengan menyentuh bagian relaynya nanti akan bergetar atau ada suara ceteknya. Dan bisa diukur dengan pengukuran aktif apakah tegangan relaynya itu ada atau tidak. Dan bisa dites untuk output speakernya. Langkahnya adalah melepas bagian soket input ini dan nanti disentuh menggunakan kapasitor. Apabila di output speakernya itu ada suaranya setelah disentuh bagian inputnya, maka bisa disimpulkan power amplinya itu normal. Dan sebaliknya, apabila nanti disentuh sebelah sini tidak ada suara di output speakernya, maka bisa disimpulkan bagian amplinya yang rusak. Selanjutnya nanti dicek setelah ini bagian soketnya diukur secara tegangan itu normal, maka nanti penelusurannya, analisanya ada di bagian mixernya. Yang pertama adalah di pengaturan power atau di pengaturan volume master ya. Nah ini teman-teman nanti dicek satu persatu. Untuk langkah-langkahnya adalah menelusurin jalur output input ya, dari mulai power ampli, bagian penguat volume main atau masternya, sampai ke bagian pengaturan penguat channel mixernya satu persatu. Langsung aja untuk langkah yang pertama, pasang kabel speakernya di output speaker ini setelah melalui relay, dan sentuh bagian inputnya. Salah satu di bagian power amplinya ini, lepas saja dua-duanya. Sentuh untuk bagian inputnya menggunakan kapasitor elko. Apabila di output speakernya itu mengeluarkan suara, berarti bagian power amplinya ini normal ya. Ini pengetesan output speaker yang pertama ya, untuk bagian kanan. Yang sekarang bagian kiri sama, ini menggunakan kapasitor elko. Dan speakernya, di output speakernya ini mengeluarkan suara, jadi sudah disimpulkan untuk bagian power amplinya itu normal ya.
Selanjutnya adalah pengukuran secara aktif di soket bagian tegangan ya. Nah, di sini teman-teman gunakan tester dengan pengukuran DC ya. Skalanya adalah pengukuran DC. Dan cek untuk tegangan masing-masing. Ini tegangan di output min 15 volt. Tegangannya terukur ya, min 14,9 volt, artinya sama, bisa dibulatkan menjadi 15 volt. Untuk tegangan minnya normal, dan tegangan plusnya ini terukur nanti. Untuk tegangan plusnya juga sama, ini teman-teman, 15 volt ya, 14,9 volt ya. Dan untuk tegangan 48, tegangan 48-nya ini bisa melalui saklar ya, atau tombol pentom yang ada di panel depan mixer. Mungkin ini belum posisi on. Dan untuk tegangan 5 voltnya ini terukur 5 volt. Artinya untuk soket power supply-nya, untuk tegangan mixernya itu normal semua ya, normal. Artinya sudah dipastikan bagian mesin yang ada di sebelah sini itu normal ya. Selanjutnya pengecekan ada di bagian mixer, dari mulai pengaturan gain atau pengaturan penguat gain sampai ke pengaturan masing-masing channel mic-nya ya. Ini outputnya nanti ada di sebelah sini, nanti ditelusurin jalurnya arahnya ke master ya, atau volume penguat main ya, atau volume master. Ada beberapa titik poin ya, ada menggunakan IC op-amp. Ini menggunakan IC op-amp-nya SMD 4560 ya, nanti ditelusurin jalurnya. Bagian output yang ke input power ampli sampai bagian input ke output masing-masing per channelnya. Nanti di sini juga diukur satu persatu, dari mulai tegangan 15 volt min dan 15 volt plusnya. Ini menggunakan IC-nya 4560 ya, 4560. Nanti diukur satu persatu. Untuk langkah berikutnya yaitu pengukuran secara aktif di bagian mesin mixer ya, yaitu pengukuran tegangan di masing-masing IC op-amp ya, penguat channel mic-nya. Ini di IC 4560, itu nomor 4-nya adalah tegangan min. Ini terukur min 14,8 volt. Dan tegangan untuk pin nomor 8 ini juga terukur 14 volt. IC ini bisa diganti menggunakan IC SMD 4558 atau 4580 ya teman-teman ya, untuk IC SMD-nya. Dan untuk jalur untuk pin nomor 4 dan nomor 8 ini satu paralel ya, satu mesin ini tuh sistemnya paralel ya. Setelah pengukuran di bagian tegangan itu normal, ini bisa ditelusurin lagi jalur di bagian input output ya, dari mulai input power ampli ke output penguat main atau penguat master volume sampai ke input masing-masing ya. Nanti teman-teman bisa telusurin dengan teliti dan telaten jalurnya, karena ini menggunakan dua layer ya, atas dan bawah untuk jalurnya. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya untuk membaca atau menelusurin jalur-jalurnya. Dan ini kerusakannya untuk signal inputnya atau signal outputnya itu ada di bagian main master ya, yang bermasalah atau ada kerusakannya ada di bagian sini, yang menyebabkan masing-masing channel mic 1 sampai mic 12 itu tidak berfungsi. Jadi teman-teman nanti bisa fokus dulu untuk penelusuran di bagian volume master main ya, untuk LR-nya atau main output LR-nya. Nah ini teman-teman yang ada di depan sini. Nah ini nanti ada equalizer.
Untuk menganalisa atau penelusuran kerusakan bagian output input signal audio, teman-teman bisa gunakan alat ya, atau alat bantu earphone ya, supaya jelas bagian mana yang penguatnya tidak mengeluarkan output signal ya. Teman-teman bisa gunakan alat earphone ini. Jadi nanti posisi earphone ini, bagian jalur plusnya atau jalur yang ujung ini bisa disentuh bagian output masing-masing di channel penguat mic 1, dan nanti bagian inputnya ini nanti disentuh menggunakan kapasitor elko. Apabila nanti di output setiap channel mic-nya itu terdengar di earphone-nya, maka bisa disimpulkan channel mic-nya itu normal ya. Dan nanti lanjut untuk pengukuran atau pengetesan di penguat mainnya. Jadi alat ini bisa membantu teman-teman cara untuk penelusuran jalur untuk audio, output, dan input signalnya. Untuk penelusuran jalur output input dari mixer, di bagian mixernya ini outputnya dari input power ampli. Untuk penelusuran jalurnya nanti teman-teman bisa cek di sebelah sini jalurnya, dari output ke jalur sini nanti ketemu ke kapasitor yang ada dua, ini nilainya 47 mikrofarad, 16 volt. Output ini adalah output bagian equalizer, dan untuk inputnya ada di sebelah sini teman-teman. Jalur inputnya dari equalizer LR nanti masuk ke jalur output penguat master volume. Dari penguat master volume ini nanti ada kontrol volume master LR, dan inputnya nanti ke bagian yang sebelah sini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek untuk jalur-jalurnya. Untuk penelusurannya lebih teliti ya, karena jalurnya ada dua layer ya, atas dan bawah. Dari inputnya nanti langsung ke sini, dan nanti ketemu output masing-masing per channelnya. Untuk kerusakan yang ini sudah dicek dan sudah diketemukan, yaitu jalur antara output penguat master volume ke jalur input equalizer, yaitu jalurnya yang sebelah sini. Dari jalur ini ke sebelah sini itu jalurnya putus ya, antara jalur output penguat master volume sama jalur input equalizer. Dan ini bisa dicamper menggunakan kawat atau kabel yang aman dari connect sebelahnya ya. Ya, ini teman-teman untuk jalur output inputnya ini sudah disambung ya menggunakan kawat, dan nanti langsung tes saja hasil suaranya di bagian input masing-masing channel mic-nya. Setelah jalurnya sudah disambung, lanjut untuk pengetesan hasil inputnya yang sebelah sini. Nah, ini teman-teman untuk hasilnya sudah normal ya. Masing-masing tiap bagian channel mic-nya ini sudah berfungsi.
Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai, power mixer ASL Naudion. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan power mixer. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.